Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemeriksaan ekuitas atau modal. Di sini ada Agam Kurniawan dari kampus Bekasi, saya sendiri Dita Afdila dari Bekasi, Mbak Nikita Nelia dari Celilitan, Putri Herawati dari Celilitan, Sri Ayuni juga dari Celilitan, Yolania juga dari Celilitan, dan terakhir ada Putriani dari Bekasi. Pengertian ekuitas adalah hak atau kepentingan perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah yang akan dikembalikan kepada pemegang perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Sifat dan contoh dari ekuitas. Modal perusahaan merupakan kewajiban dari perusahaan itu sendiri kepada sang pemiliknya. Sedangkan pemilik perusahaan memiliki bagian hak kepemilikan atas kekayaan bersih perusahaan. Biasanya itu hasilnya itu didapat dari harta dikurangi pada kewajiban. Sedangkan untuk perusahaan perorangan, sepenuhnya modal dimiliki oleh satu orang saja atau tunggal. Sedangkan untuk perusahaan firma atau partnership, modalnya itu terdiri dari lebih dari satu orang. Biasanya sih dia joinan kalau kayak begitu sesuai kesepakatan awalnya lah. Yang terakhir ada koperasi. Simpanan pokok anggota merupakan modal pokok yang diambil saat anggota mengundurkan diri. Dan kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok pinjaman, penyisihan hasil usaha, dan cadangan. Bagian dari modal dalam persyaratan terbatas atau PT. Yang pertama, modal menurut akte pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM terdiri dari yang pertama itu ada modal dasar, yang kedua modal yang ditempatkan, yang ketiga itu modal yang di-store. Yang kedua, reserve stock atau saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga ada premium atau OIGO atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preference stock. Yang keempat ada selisih kurs atau modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang terakhir ada retained earning atau saldo laba ditahan atau yang biasa disebut itu sisa laba tahun lalu lah. Selanjutnya Mbak Putriani. Boleh dimatiin dulu mic-nya, Mbak. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ekuitas, kebangsaan akte pendirian perusahaan. Jika akte pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan dari materi kehakiman dan HAM menurut Undang-Undang Persorangan yang memulai berlaku tanggal 7 Maret 1996, transaksi hukum perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Modal store dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal jika modal distorkan melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perusahaan akte pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Selama perubahan akte belum disahkan, Menteri Kehakiman dan HAM kelebihan modal di store atas modal didasarkan pemegang saham. Ketujuh.
Modal yang tercantum di neraca adalah modal di store. Modal dasarnya 100 lembar saham, biasanya 1M, nilai nominalnya 10 per lembar saham. Modal ditempatkan 50 lembar saham, biasanya 500. Modal disetorkan 50% dari modal ditempatkan 250. Jumlah yang tercantum di neraca adalah sebesar 250. Jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal setor, maka perusahaan harus melaporkan ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Jika akumulasi kerugian mencapai 75% dari modal di store, maka secara hukum harus dibubarkan. Jika diteruskan, manajer yang bertanggung jawab atas kewajiban kepada pihak ketiga. Dan terakhir, akan mempengaruhi opini yang diberikan KAP karena terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan. Going Gunners. Lalu selanjutnya dalam treasury stock atau pembelian saham kembali, tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan, yang kedua untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Yang ketiga, tidak berhak atas pembagian dividen karena itu jika suatu perusahaan yang memiliki treasury stock membagikan cash dividen, maka dividen per saham akan menjadi lebih besar. Lalu dalam revaluasi aktiva, itu ada aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehannya atau acquisition cost. Untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah, nilai aktiva tetap akan meningkat dan dicatat sebagai selisih penilaian kembali aktiva tetap atau kredit. Atas persetujuan KPP dikonversikan sebagai modal atau selisih yang terjadi dikenakan PPh 10%. Lalu ada adjustment ke retained in earning atau defisit hanya diperbolehkan jika menyangkut laba atau rugi tahun lalu yang jumlahnya cukup material atau besar, atau menyangkut pembayaran pajak melalui STP atau SKP KB walaupun jumlahnya kecil. Setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan atau disetor. Lalu waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ekuitas biasanya tidak banyak, kecuali jika perusahaan banyak membuat koreksi retained earnings atau defisit sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci, dan perusahaan dalam proses go public. Yang selanjutnya, tujuan pemeriksaan ekuitas. Tujuan pemeriksaan ekuitas yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah ada internal kontrol yang baik atas ekuitas, termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, BKPM, BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang maupun dari instansi pemerintah. Terus yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi atau PSAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekarang masuk ke prosedur pemeriksaan ekuitas. Ada 12 poin dalam prosedur pemeriksaan ekuitas. Yang pertama itu, seorang auditor itu harus mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas ekuitas dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen, serta sertifikat saham.
Dan yang kedua, harus meminta fotokopi atau kopian dari akta pendirian, SK pengesahan, Menteri Kehakiman dan HAM, SKB BKPM atau BKPMD, SKB Bapepam, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Dan yang ketiga, harus mencocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, dalam perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa itu harus diperiksa bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintahan. Next. Yang kelima itu ialah jelaskan dibentuk dalam kertas kerja pemeriksaan yang A-nya berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Dan jenis saham yang dimiliki perusahaan itu berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Dan yang C-nya rincian pemegang sahamnya juga harus dicantumkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, harus dilakukan pemeriksaan. Apakah bentuk pembagian dividen ini atau cash stock atau properti dividennya, atau kebenaran pencatatan baik pada waktu deklarasi maupun pada saat pembayaran dividen. Dan juga otorisasi pejabat yang berwenang melalui notulen rapat direksi atau melalui rapat umum pemegang saham. Dan yang keempatnya, kesesuaian aspek perpajakan dengan peraturan perpajakan. Poin ke-8, dalam prosedur itu harus periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan atau accumulated loss atau defisit sudah melebihi modal disetor. Kalau ini terjadi, harus ada pertimbangan going concern perusahaan. Yang ke-9, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Next. Poin ke-10, seandainya nih ada treasure stock, harus melakukan prosedur periksa bukti pembelian dan otorisasinya, periksa bukti penjualannya dan otorisasi jika treasure-nya dijual kembali, dan tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasure stock ini apakah untuk memperbaiki harga pasar saham atau untuk dibagikan sebagai saham bonus. Dan perhatikan juga bahwa treasure stock ini tidak berat atas pembagian dividen. Poin yang 11, periksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan ini sudah sesuai belum dengan prinsip akuntansi yang berlaku dalam SAK. Dan yang terakhir, dari semua 11 poin ini dibuatlah kesimpulan mengenai kewajaran dalam ekuitas dalam prosedur pemeriksaan ekuitasnya. Jadi kesimpulannya ini berhubungan dengan ekuitas itu yang bisa kita artikan adalah modal, maka perhitungan ekuitas dalam bisnis harus dilakukan secara detail. Kenapa? Karena ini banyak yang akan terlibat, terutama misalnya bisnis atau perusahaan memiliki banyak investor atau stakeholder yang terlibat di dalamnya. Karena kenapa harus kita pertimbangkan sekali ini di detail, dan kebanyakan para investor itu akan mengecek di dalam posisi laporan keuangannya untuk menarik gimana sih caranya investor akan bergabung atau akan menanam sahamnya dalam perusahaan kita. Terus pengelolaan ekuitas juga harus dilakukan secara terencana untuk meminimalisir kesalahan dan penetapan modal. Ini sangat ringkih banget karena banyak perusahaan yang
mungkin bikin laporan keuangannya hanya saja melihatkan mereka profit, tapi padahal mereka tidak memikirkan di sampingnya bahwa investor ini melihat perusahaan kita itu secara cash flow-nya. Jadi kesimpulan itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi beberapa orang pertanyaan. Terima kasih.